Bilang sama orang-orang terdekat kita yang sok-sokan jadi komentator handal dalam urusan pinjol kita. Kenapa saya ada hutang di pinjol dan belum bisa bayar? Nih, dengerin. Biar Pak Prabowo yang jawab. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Salam, Bajul Gama Lama, bantai pinjol nggak pakai lama. Apa kabar Sobat Bajul yang masih pusing dikejar-kejar DC pinjaman online? Semoga kita selalu diberi kekuatan iman dan mental baja untuk lewati cobaan jerat pinjol ini. Lagi dan lagi, korban pinjol berjatuhan. Nyawa melayang sia-sia nggak ada harganya. Gara-gara nggak kuat hadapin teror dan ancaman para DC yang bertubi-tubi silih berganti seakan-akan tanpa henti. Mereka yang ambil jalan pintas ini bunuh diri beranggapan kalau beban cobaan yang paling berat itu ada di pundak mereka. Beranggapan kalau hutang pinjol yang paling banyak dan besar itu ada pada koleksi pinjol mereka. Beranggapan dunianya akan hancur karena sudah dipermalukan oleh DC pinjol dengan berbagai cara. Belum lagi mereka yang memilih perceraian rumah tangga sebagai jalan keluar dari beban hutang pinjol yang dilakukan pasangan mereka. Katanya bakal sehidup semati akan arungi bahtera rumah tangga bersama. Kena badai pinjol langsung minta cerai. Pas udah cerai, ndak lama pasangan yang ditinggalkan itu tadi malah bunuh diri. Wis, tambah klop pokoknya, panggung sandiwara. Penagihan DC macam begini ini kah yang bikin nasabah stres? Keluarga lu utang ratusan yang buat bayar lu tolol. Iya, lu tunggu di rumah lu goblok. Utang 600 saya tentara monyet lu. Lu tolol utang 600. Lu di sana lu mandi lu coli lu monyet. Tentara goblok lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Utang bayar lu, nek utang lu bayar. Ya, dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret lo. Kalau kita sebagai nasabah berpikir secara logis, para DC yang rata-rata bocah kemarin sore itu berani ngomong kasar, teriak-teriak, pakai ngancam-ngancam segala. Ya cuman kalau di telepon atau di WA aja. Apalagi DC ilegal, pakai sok-sokan ajak video call. Giliran diangkat, ndak berani kok mereka tunjuk muka. Coba entahlah. Gini loh bro, semakin nasabah panik, ngerasa bersalah dan ketakutan karena belum bisa bayar hutang pinjol, semakin bahagia pula si DC permainkan psikologis nasabah. Makin leluasa berkata kasar dan lakukan intimidasi atau ancaman. Sudahlah, stop mendramatisir keadaan. Jangan berandai-andai apa yang belum tentu terjadi. Ajak alam bawah sadar kita untuk selalu berpikir positif dan logis. Andai kata DC pinjol ilegal sudah sebar data permalukan diri kita, di mana orang-orang terdekat, teman kantor, tetangga, dan keluarga pada tahu kalau kita punya hutang banyak di pinjol legal maupun ilegal, ya sudah, hadapin aja. Apa mereka mau bantu kita kasih solusi? Berani taruhan saya, ndak akan. Sudah, lupakan rasa malu yang nggak pada tempatnya. Negara aja punya hutang banyak, ndak ada malu-malunya kok. Meskipun negara-negara tetangga lainnya tahu berapa besar hutang negara kita. Bilang sama orang-orang terdekat kita yang sok-sokan jadi komentator handal dalam urusan pinjol kita.
Kenapa saya ada hutang di pinjol dan belum bisa bayar? Nih, dengerin, biar Pak Prabowo yang jawab. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Gak bisa dipungkirin, di awal pinjol datang sebagai solusi saat kita benar-benar kepepet butuh duit cepat. Di saat orang-orang terdekat kita ndak bisa bantu, atau kita males ribet berurusan dengan mereka. Tapi di saat kondisi tidak memungkinkan kita untuk bisa bayar tagihan pinjol lagi, ya sudah, stop paksain diri, apalagi sampai harus gali lubang tutup lubang. Resiko galbay di pinjol ilegal paling mentok bikin malu nasabah. Lebih baik malu sesaat daripada hancur keluarga kita, hancur kehidupan kita. Bukannya pemerintah mendukung untuk tidak bayar pinjol ilegal ya? Nih, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke pinjol ilegal, ndak usah dibayar. Sedap toh? Anggap itu sebagai BLT, bantuan langsung tunai dari pinjol ilegal di saat pandemi COVID ini. Serius dah, ndak worth it banget. Cuman gara-gara punya hutang di pinjol, kita lebih memilih bercerai dengan pasangan kita, lebih memilih akhiri hidup dengan bunuh diri. Saya sendiri juga nasabah galbay pinjol, baik legal maupun ilegal. Bisa dilihat sejarah ngepinjol saya di sini ya. 13 pinjol legal OJK dengan tagihan lebih dari 50 juta. Ini belum yang pinjol ilegal. Kalau saya ndak berpikir logis dan ndak berpikir skala prioritas, mungkin sudah lama bakal cerai sama istri, bahkan lakuin bunuh diri. Prinsipnya, setiap masalah itu ada jalan keluar dan solusinya. Tentu, dengan terima segala resiko yang ada, kemudian meminimalisir dampak dari resiko tersebut. Ingat mas bro, apapun pinjolnya, mau legal atau ilegal, kalau emang belum ada dana, jangan paksain bayar. Stop bayar pinjol, baik itu pelunasan, cicilan, perpanjangan, bahkan sekedar bayar uang admin yang 50.000 itu, jangan. Lupakan masalah pinjol untuk sejenak fokus menata kehidupan dan masa depan. Prioritaskan, penuhin kebutuhan dasar keluarga daripada sibuk mikirin hutang pinjol. Sampai sini dulu sharing kita kali ini. Jangan lupa support terus channel Bajul Gamalama ini dan share sebanyak-banyaknya agar orang-orang di luar sana yang masih terjerat pinjol dan bingung harus ngapain bisa dapat sedikit pencerahan dari kehadiran channel ini. Biar mereka temukan komunitas berbagi pengalaman seputar dunia perpinjolan, sehingga mereka tidak merasa sendiri lagi dan terhindar dari pikiran-pikiran sesaat macam bunuh diri. Salam Bajul Gamalama, bantai pinjol gak pakai lama.